saya ini kan orang yang tidak mempunyai kemampuan metodologis ya untuk mempelajari Quran dan hadis. Karena memang bukan backgroundnya. Bukan background saya. Misalkan gini, saya waktu di penjara 2020-2021 oleh rejim Jokowi, kebetulan di kamar 1, saya kamar 15. Pada saat itu datang Habib Rizik, ya kan, juga di penjara di sel sebelah saya kan. Tanggal 1. Dan Habib Rizik juga sama? Sama, dia juga korban dari kejoliman rejim Jokowi ya. Maksudnya saya langsung senang dan saya minta buku-buku dia. Islam itu kan mengajarkan gerakan yang sifatnya collectivity ya, bukan person ya. Kita bukan jadi superhero seperti apa namanya, seolah-olah semua tergantung kita kan enggak. Ya karena dalam konteks collectivity ini ya kan apa yang kita bisa share ya kita share. Ya asumsi kan kita punya 30%, 60 sampai 70% kita untuk agama, 30% untuk hal-hal yang kontemporer misalkan seperti sekarang. Waktu saya di penjara kemarin yang saya bilang, saya minta doa sama Habib Rizik, Bib doain saya Bib jangan sampai saya hukuman saya lama gitu ya. Saya kan dituntut 6 tahun penjara. Ya kan Habib Rizik di depan saya langsung dia doain gitu loh. Doain supaya saya tuh bebas atau hukuman ringan. Ya alhamdulillah itu ringan hukuman yang buat saya 10 bulan ya. Artinya dendam saya sama Jokowi itu 10 bulan tuh ngeri. Bangsa ganda, kita ini kan kalau hidup, walaupun kita fight terus ya kan, adalah rendezvous sedikit ya kan. Kira-kira kalau misalnya Ramadan tiba seperti saat ini, itu abang yang rasakan apa sih? Itu saya mau introduction yang basa-basi dulu. Ini tapi terus terang ini nanyanya, gimana bang? Ya kalau saya ini selalu ya dari udah beberapa tahun ke belakang, kalau Ramadan itu buat saya tuh saya pasti insya Allah ya meluangkan ya hampir 60% lebih lah waktu saya itu untuk mempelajari ilmu-ilmu yang berhubungan dengan agama. Ya kalau saya biasanya itu memang ya saya sebenarnya pengen dalam setahun ya merasakan itu, tapi ya faktanya saya cuman punya apa namanya ya berhasil di bulan Ramadan inilah. Ya saya biasanya khatam Al-Quran di bulan Ramadan gitu ya. Nah di bulan-bulan lainnya tuh saya suka alfa lah untuk baca Quran. Kemudian saya berusaha untuk mendalami semua ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Islam, khususnya ilmu-ilmu yang seperti filosofi Islam, sosiologi Islam, kemudian seperti pikirannya Al-Ghazali, ya, pikirannya Ibnu Khaldun, pikirannya itu yang lama-lama. Jadi berhubungan dengan agama, tetapi tidak Quran dan Sunnah ansih kan? Tidak ansih, artinya kan gini. Saya ini kan orang yang tidak mempunyai kemampuan metodologis ya untuk mempelajari Quran dan hadis. Karena memang bukan backgroundnya. Bukan background saya. Misalkan gini, saya waktu di penjara tahun 2021, saya minta 2020-2021 oleh rejim Jokowi, kebetulan di kamar 1, saya kamar 15. Tapi gini, Habib Rizik datang. Diklarifikasi dulu. Jadi beliau di penjara bukan karena melakukan tindakan kejahatan kriminal, tetapi karena berpendapat dan kemudian pendapat itu tidak disukai oleh rezim. Oh ya, terima kasih. Jadi maksud saya pada saat itu datang Habib Rizik, ya kan, juga di penjara di sel sebelah saya kan, tanggal 1. Dan Habib Rizik juga sama. Sama, dia juga korban dari kejoliman rejim Jokowi ya. Maksudnya saya langsung senang dan saya minta buku-buku dia. Gitu loh, buku-buku karya dia, 2 karya dia itu yang terkait langsung dengan maksudnya agama dan politik gitu ya. Yang kedua, 1 bundel kitab yang memang dipelajari untuk di markas syariah mereka di Megamendung itu. Jadi saya dapat itu misalkan. Nah,
saya juga minta teman-teman saya kayak Jaim Saidi ya, kebetulan dia juga korban juga. Orang banyak nggak tahu Jaim Saidi ini. Waktu di itu bulan puasa melewati ya? Iya, melewati bulan puasa. Iya, jadi Jaim Saidi itu memberikan saya buku dia tentang dinar, ya kan? Oke, Jaim Saidi itu gara-gara dia transaksi dinar ya? Iya, dia buat transaksi koin, kemudian biasa lagi rejim ini zalim lah, nggak jelas yang gitu-gitu langsung di ini ya. Kan kalau nggak salah dia divonis bebas itu, James Saidi ya, tapi udah dipenjara berapa bulan. Nah, saya minta buku dia, buku tentang dinar, apa namanya, mata uang dalam Islam. Islam itu harus bertransaksi dalam mata uang yang juga ada hadisnya gitu ya. Nah itu, nah gitu-gitu. Saya senang kalau di bulan Ramadan tuh saya memang merasa hati saya itu tenang karena saya bisa menimba ilmu ya kembali ya, ilmu-ilmu yang saya selama ini tidak terhubung dengan Islam. Nah ini terhubung lagi gitu loh. Jadi banyak orang memang memanfaatkan itu untuk rendezvous ya. Iya. Tapi persoalannya Bang, gimana kalau urusan dunianya ya? Ini mohon maaf nih, urusan dunia kita ini kan masih mengawal pemilu yang curang ini, dan bahkan ini crucial time di bulan Ramadan ini kan. Akan ada pengumuman hasil pemilu, kemudian mungkin akan ada Mahkamah Konstitusi, undangan demo juga, kemudian juga mendorong hak angket. Nah, Abang gimana caranya agar bisa menikmati Ramadan untuk menggali ilmu yang related dengan agama, tapi di sisi lain kewajiban duniawi kita yang memang harus begini-begini terus tidak bisa kita hindarkan juga kan? Gimana ininya mengkompromikannya? Ya kalau menurut saya tidak for this now. Menurut saya ini kan gini. Islam itu kan mengajarkan gerakan yang sifatnya collectivity ya, bukan person ya. Kita bukan jadi superhero seperti apa namanya, seolah-olah semua tergantung kita kan enggak. Ya karena dalam konteks collectivity ini ya kan apa yang kita bisa share ya kita share. Ya asumsi kan kita punya 30%, 60 sampai 70% kita untuk agama, 30% untuk hal-hal yang kontemporer misalkan seperti sekarang. Nah, kalau misalkan seperti tadi saya lihat undangan dari gerakan GPKR itu penegakan kedaulatan rakyat, saya lihat tanggal 19, ya kan 19. Kemudian nanti ada lagi mungkin gerakan-gerakan. Nah, Ramadan itu kan mungkin paling ada 5 kali gerakan besar. Misalnya seperti itu. Ya kita bisa masuk kalau diundang pidato di situ datang ya kan, tapi kan tentu seperti usia saya kan tidak mungkin saya masuk pada hal yang very taktikal untuk melakukan pengorganisasian. Seperti saya terakhir sama Bung Repli Harun tanggal 1 Maret kita pidato di depan gedung DPR itu kan karena kita udah diorganisasikan orang itunya. Jadi kemampuan kita ya ada kita share. Ya keberanian kita share. Tentu ada keberanian ya untuk datang ke sana untuk berdemonstrasi, ada keberanian. Kedua ada kemampuan kita berorasi. Saya pikir saya Bung Repli ya waktu itu ada saya Didu juga memang kita terlatih berorasi. Kemudian kita mengerti persoalannya ya kan. Jadi kalau kita datang kita memang ikut bagian dari yang melengkapi dari semua proses itu. Itu yang kemudian membuat sebenarnya pembagian waktunya masih manageable. Iya. Bang, kalau kita mengalir aja ya. Ngalir. Kita akan combine nih dengan politik, kemudian religi dan lain sebagainya. Yang ada saya tangkap begini ya, orang-orang tertentu pada fase tertentu itu kok seperti back to agama ya. Back to Allah lah, the creator, sang pencipta. Dan saya perhatikan, mudah-mudahan saya tidak salah, Abang juga begitu kayaknya. Itu proses spiritualitas itu karena apa? Ada momentum apa sih? Ya pertama saya meyakini bahwa saya ini orang yang yakin ada namanya beyond rasional. Ya, bukan irasional, beyond rasional. Ya, karena saya ini mengalami banyak hal-hal yang menurut saya itu tidak rasional untuk kehidupan saya misalkan. Ya baik hidup dalam karir saya hidup berkeluarga, ya, hidup dalam keadaan-keadaan bahaya dan lain-lain. Banyak hal yang saya dapat itu beyond rasional. Nah, beyond rasional itu saya kan mencari siapa sih kekuatan di luar kita kan, di luar sistem sosial ini, sistem alam, natur apa segala. Kalau misalkan orang-orang barat kan dia selesai di sistem alam ini. Ya kan, yang disebut Tuhan oleh mereka itu ya alam kan, kira-kira gitu ya kan. Nah, kalau saya kan enggak, saya mencoba ada kekuatan beyond rasional itu yang saya sebut kekuatan yang dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya harus tetap berusaha untuk masuk pada
keterhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu dan tentu dengan Rasulullah sebagai pembawa ajarannya. Nah itu buat saya kan buat saya itu memang itu karena orang tuh ya karena selain akal dia ada experience juga gitu, ada pengalaman-pengalaman yang membawa dia ke situ gitu. Pengalaman yang paling berkesan misalnya, yang paling memorable, yang paling diingat apa? Soal spiritualitas ini misalnya. Ya banyak sekali ya. Saya misalkan hidup saya ini kan up and down ya. Masuk ITB, kuliah di DU, dipecat, di penjara, ya kan. Kemudian saya menikah dengan orang asing, dia masuk Islam, misalnya seperti itu ya kan. Orang asing itu warga negara Belanda. Orang Belanda, istri saya orang Belanda, kemudian dia masuk Islam, padahal dia sekolahnya juga sekolah yang paling tua di Belanda kan, Leiden University kan, salah satu paling tua. Leiden University ya, artinya saya tanya juga kenapa kamu memilih Islam, apa karena saya bukan, dia bilang dia karena mendengar suara-suara. Ya kan, itu kan suara-suara itu kan berarti kan tidak beyond rasional tadi. Ya kan, kalau misalkan dia karena membaca melalui buku-buku apa segala, itu bisa juga orang menemukan kebenaran kan, menemukan Allah, menemukan kebenaran. Tapi ini ada juga orang yang datang dari perasaan, dari ini apa segala, seperti itu ya. Nah itu kemudian waktu saya di penjara kemarin yang saya bilang, saya minta doa sama Habib Rizik, Bib doain saya Bib jangan sampai saya hukuman saya lama gitu ya. Saya kan dituntut 6 tahun penjara. Ya kan Habib Rizik di depan saya langsung dia doain gitu loh. Doain supaya saya itu bebas atau hukuman ringan. Ya alhamdulillah itu ringan hukuman yang buat saya 10 bulan ya. Artinya dendam saya sama Jokowi itu 10 bulan tuh ngeri, tapi dari tuntutan 6 tahun ya, karena kan di dalam dunia hukum itu kan selalu 2/3 hitungannya hakim memvonis 2/3, artinya 4 tahun kan gitu kan. Nah itu banyak sekali saya pikir ketika saya hidup susah, misalkan ini nggak apa-apa ya saya ceritain ke publik ya. Jadi istri saya ini kan orang asing nggak bisa kerja di sini walaupun dia psikolog kan. Jadi waktu dia datang kemari itu dia kerjanya tuh ya kerja bantu aja di Al Azhar Kemang. Ya karena Pak Sailan dulu ada yang bantu, ketemu Pak Sailan ya dapatlah ini. Kita nggak punya kehidupan yang cukup. Istri saya hamil, ya kan udah. Sorry, ini hamil ke berapa? Pertama waktu itu. Pertama kita, sekarang usia berapa? Anak saya usia sekarang 26 ya. 2 orang. 3, 26 paling besar itu. Kita suasana tahun 98, huru hara, ya pas dia itu, ya saya bilang apa sama Allah, ya Allah, kalau misalkan aku tidak punya jalan untuk mendapatkan rizkimu karena banyak dosa dan lain-lain, berikanlah rizki itu pada anakku yang di dalam kandungan istriku, misalnya seperti itu, ya kan? Itu saya nggak tahu. Habis saya berdoa itu, saya diminta ketemu sama namanya Cacuk Sudaryanto. Itu orang paling top zaman itu. Untuk di dunia profesional, di Rut Telkom, di Rut Bank Mega, di Rut ini segala. Teman saya telepon, habis saya doa itu ditelepon saya teman kan ada Mas Cacuk pengen ketemu. Waduh, saya nggak kenal kan Cacuk Sudaryanto, kenal namanya, tapi nggak kenal sama sekali. Nah kemudian saya ketemulah, saya langsung ke Bank Mega, waktu itu dia masih di Rut Bank Mega. Saganda, saya Cacuk Sudaryanto gini-gini, bisa bantu saya nggak? Saya pengen jadi ketua umum alumni ITB. Nah gitu kan. Nah saya pada saat itu kan jejaring saya di alumni banyak sekali kan gitu kan. Akhirnya dia minta saya jadi manajer campaign dia. Nah misalnya kayak gitu. Itu kan pada saat saya nggak punya uang, nggak punya itu. Ya rumah saya di gang, di Jalan Gerinting. Itu pulang dari Bank Mega tuh diantar oleh Pak Cacuk pakai mobil Mercy-nya Bank Mega itu gitu loh, sampai bolak-balik tuh untuk masuk ke gang itu. Ya kan? Nah, akhirnya kan saya mendapatkan akses pada pembiayaan kehamilan istri apa. Itu kan Allah, saya nggak bisa. Nggak bisa saya nerangkannya secara logik gitu loh. Itu maksud saya tadi beyond rasional tuh itu gitu loh.